kita rugi. Kita merasa bahwa kita selamat, padahal kita terancam. Merasa bahwa kita itu benar, padahal masih perlu perbaikan. Merasa bahwa kita ini sudah cukup, padahal kita masih perlu tambahan. Dan seterusnya. Oleh karena itu, maka saya mengajak kita semua untuk terus waspada dan mencermati apa sebetulnya yang kita harus ketahui bahwa ini adalah fitnah dan ini adalah bukan fitnah. Ikhwani wa akhwati, pada bahasan kali ini, seperti yang saya katakan tadi, bahasan tentang bentuk ataupun ragam daripada fitnah di akhir zaman ini pasti adalah sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Walaupun setiap kita sudah harus sadar bahwa memang hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah bala. Hidup ini adalah fitnah. Fitnah itu dalam bahasa Arab bisa diartikan dengan ibtila. Ibtila itu adalah ujian. Bisa diartikan dengan imtihan. Imtihan itu ya ujian juga. Bisa diartikan dengan ikhtibar. Itu juga ujian juga. Jadi dia adalah bermakna ikhtibar, bermakna imtihan, bermakna ibtila, dan bermakna fitnah. Kita masuk ke slide yang pertama. Silakan digeser, Kiki. Yaitu terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengaba-abakan kepada kita bahwa hidup di dunia ini adalah ujian. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Nah, di dalam surat Al-Mulk ayat kedua itu Allah Subhanahu wa taala memberikan identifikasi kepada kita bahwa hidup ini adalah ujian. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi yang khalaqa telah mencipta al-mauta wal hayata, al-maut mati, al-hayat hidup. Jadi hidup dan mati itu ciptaan Allah. Tentu dengan berbagai pernik-perniknya, dengan berbagai masalahnya. Kenapa hidup dan kehidupan, wal hayata, al-maut itu menjadi ujian, kata Allah, liyabluwakum, agar Allah uji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalannya paling baik? Ikhwani wa akhwati, walaupun saya tidak akan mentafsirkan ya ayat-ayat yang saya sampaikan, tetapi minimal kita mengetahui bahwa hidup ini adalah untuk beramal. Bahkan bukan untuk sekedar beramal, tetapi untuk mencapai prestasi amal. Jadi saya lagi, hidup itu bukan untuk hanya sekedar beramal, tetapi harus berprestasi. Karena Allah berfirman, ahsanu amalan.
amalan itu harus harus mencapai nilai yang ahsan. Barangkali kalau kita pernah mendengar misalnya, nilai itu harus sangat baik, harus sangat memuaskan, harus mumtaz, begitu. Nah, itu yang harus dijadikan canangan oleh setiap Muslim itu. Nah, ternyata soal ujiannya itu adalah al-mauta wal hayata, mati dan hidup. Mungkin kalau kita bertanya, mestinya hidup dulu baru mati, ya kan? Karena kita itu sebetulnya di dunia ini merasa bahwa kita ini adalah hidup dulu, setelah hidup baru mati. Tapi di antara yang harus kita fahami sebenarnya adalah karena Allah ingin menggarisbawahi kepada kita bahwa hai manusia, kamu ini sering lupa. Kamu ini akan mati. Tetapi dunia melupakan kamu. Karena itu ingat dulu kematian. Baru berikutnya adalah kehidupan. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, ini adalah bukti bahwa hidup ini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang diuji lalu dia lulus, maka boleh menikmati level berikutnya. Berarti ujian sebetulnya adalah kenaikan tingkat. Begitu pula dengan berbagai suasana dan kondisi yang kita hadapi di akhir zaman ini. Pertama, kita sudah memposisikan diri bahwa kita adalah umat Muhammad dan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bukan cukup sampai di situ, tetapi setiap kita harus berusaha untuk bukan sekedar menjadi umat Muhammad, tetapi menjadi umat Muhammad yang amalannya paling baik. Dan untuk mencapai prestasi itu, kita harus selesaikan soal-soal ujian. Ujian itu adalah berupa fitnah-fitnah, dan utamanya adalah fitnah di akhir zaman. Di mana kita di penghujung sebetulnya daripada dunia ini. Kita lanjutkan bahwa ujian itu, kawan sekalian, itu adalah dengan apa saja yang kita terima. Apa saja yang kita dapat dari Allah itu, apa saja yang berasal dari Allah itu, seperti Allah berfirman dalam ayat yang lain, bahwa apa saja yang itu adalah berupa kenikmatan, maka sadari bahwa kenikmatan itu semuanya berasal dari Allah. Wa ma min nikmatin faminallah. Bahwa nikmat itu semuanya berasal dari Allah. Nah, kita masuk kepada slide berikutnya, Vicky, itu adalah semua yang kita terima itu ujian. Semua yang kita terima adalah ujian. Perhatikan Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah dan dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, "Walakin liyabluwakum fima atakum." Apa saja yang datang kepadamu, apa saja yang kamu terima, itu adalah akan menjadi ujian kepada kita. Di dalam surat Al-An'am, Allah juga berfirman, liyabluwakum fima atakum. Fi pada, atakum datang kepadamu, Allah karuniakan kepadamu, dan ini memberikan bukti kepada kita bahwa nikmat itu berasal dari Allah, bukan dari kita, bukan semata-mata kita yang mengadakannya. Ikhwani dan akhwati, penting untuk kita sadari bahwa nikmat apapun nanti, itu adalah berasal dari Allah, bukan dari kita. Nah, kalau ini kita sadari, maka
harusnya kita tahu diri. Ternyata nikmat-nikmat itu adalah ujian. Dan itu berarti masuk dalam kategori soal ujian. Dan berarti saya harus selesaikan. Dan kita harus lulus, bahkan harus berprestasi. Itu yang harus disadari oleh setiap muslim. Kalau ini tidak kita sadari, wajar kalau dalam menghadapi hiruk-pikuk hidup ini, tidak sedikit manusia bahkan yang memperoleh banyak nikmat dari Allah lupa untuk bagaimana mensyukuri dan berupaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, di dalam hal yang lain Allah menjelaskan kepada kita bukan sekedar tentang apa yang Allah berikan, itu masih sangat global. Tetapi bentuknya Allah jelaskan pada kita. Kalau tadi sangat menyeluruh. Apa saja, wahai manusia, yang kamu terima, yang kamu dapat, yang kamu alami, itu adalah berasal dari Allah, dan itu adalah akan menjadi ujian. Nah, ujiannya itu dalam bentuk apa? Oleh Allah dijelaskan. Dalam slide berikut, Allah menjelaskan kepada kita bahwa ternyata kebaikan apa saja itu adalah ujian. Keburukan yang kita anggap bahwa itu adalah buruk, itu adalah ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian dengan kejahatan dan kebaikan sebagai fitnah bagi kalian. Ikhwani wa akhwati, kita temukan sekarang sesuatu yang harus semakin meluruskan arah hidup kita. Apa yang kita anggap? Apa yang kita nilai? Apa yang kita rasakan? Apakah ini menurut kita baik ataukah menurut kita buruk? Apalagi kalau menurut syariat baik, menurut syariat buruk. Maka hal ini harus kita segera tangkap. Bahwa ternyata Allah bisa jadi menguji kita itu dengan kebaikan, dan bisa juga menguji kita itu dengan keburukan. Nah, saya ingin sekedar mengingatkan kita, apa saja sih kira-kira ya, ujian yang Allah berikan kepada kita, atau soal ujian itu apa saja. Nah, ikhwani wa akhwati, banyak sekali ujian itu. Ya namanya juga hidup, semua hidup ini adalah ujian. Ya pasti, semua yang kita hadapi dalam kehidupan ini pasti adalah sangat banyak. Kita lihat misalnya dalam slide berikutnya. Nah, ini adalah ragam fitnah. Silakan kalau dihitung ada berapa ini? Tidak kurang dari 17. Saya sebutnya adalah 17. Mungkin masih nambah. Ada, kita akan menghadapi nanti, ini kalau dibahas, ikhwan sekalian, tentu akan panjang. Akan panjang. Ya, kalau 17, minimal 17 itu. Bahkan ini bukan merupakan semua, tapi sebagian. Karena yang ingin saya bahas sekarang bukan ini. Tapi ini yang umum. Ya, umum. Setiap kita harus menyadari bahwa ini yang kita hadapi sehari-hari. Dan ini bisa jadi yang akan saya kesampingkan. Saya tidak akan bahas itu. Karena bahasan kita adalah akhir zaman. Jadi, ikhwani wa akhwati, yang kita harus sadari adalah ujian itu bukan soal ini. Tapi soal lain.
yaitu soal yang terkait dengan di akhir zaman. Kalau ini adalah tidak di akhir zaman juga memang kita hadapi. Tapi tidak ada salahnya kalau saya sebutkan terlebih dahulu. Pertama adalah namanya saya sebutkan al-qamah. Kanan paling atas. Al-qamah. Maksudnya apa al-qamah itu? Adalah eksistensi kita. Keberadaan kita. Itu fitnah. Itu ujian. Misalnya saja ada di antara kita yang Allah beri fisik, Allah beri tubuh. Tubuhnya itu berbadan kekar, tinggi, besar, gitu. Tampan, cakep, ganteng, cantik, dan seterusnya. Ini yang saya maksud. Itu ujian loh. Siapa di antara antum yang Allah beri dia adalah ganteng, tampan, cantik, atau misalnya juga adalah kurang sempurna, kata orang sebut berkebutuhan khusus, itu ujian loh. Jangan dikira, jangan kita lalai. Kita ini ada yang berbadan kurus, ada yang berbadan gemuk. Kan itu jadi ujian. Kan tidak sedikit ada orang yang mengolok-olok yang kurus, mengolok-olok yang gemuk mengolok-olok yang kurus, yang gemuk kemudian dia berkeluh kesah dengan gemuknya, yang kurus berkeluh kesah dengan kurusnya. Ingat, itu ujian. Sudah, kita lewati. Yang kedua, ke bawahnya adalah al-hasab. Al-hasab itu artinya adalah keturunan. Keturunan itu adalah ujian. Ada yang mungkin keturunan raja, mungkin keturunan apalagi bangsawan, mungkin keturunan pejabat, dan seterusnya. Ujian. Allah uji, apakah dengan karunia Allah yang Allah berikan berupa darah biru itu kamu sadari dan kamu syukuri atau tidak. Jadi itu yang dimaksud dengan hasab. Lanjut. Yaitu terkait ujian jahun. Jah itu artinya adalah status sosial. Antum mungkin di perusahaan jadi manajer, jadi direktur, mungkin antum di masyarakat jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, jadi segala macam. Status sosial. Antum adalah orang yang dihormati, antum adalah orang yang punya harisma, dan sebagainya. Itu adalah ujian. Apakah pengaruh antum itu antum syukuri atau tidak? Lanjut. Fitnah yang lain juga berupa harta, mal, finansial. Allah uji. Apakah antum termasuk orang yang melimpah hartanya? Ataukah antum termasuk orang yang justru kekurangan harta? Kalau yang lebih berarti Allah uji dengan lebihnya. Kalau yang kurang Allah uji dengan kemiskinannya. Sadari, itu adalah semua berasal dari Allah. Dan itu adalah ujian. Berikutnya adalah zaujah, yaitu istri. Istri itu adalah ujian. Kalau bagi istri, berarti suami itu ujian. Jangan sampai kita gagal dalam bersuami istri. Karena apa? Karena kita diuji. Kalau kita tidak bersuami istri, juga ujian. Berarti ujiannya bukan dengan istri dan suami. Lihat yang lain. Kita diuji atau tidak. Berikutnya adalah kita diuji dengan anak dan turunan. Kita beranak atau tidak, kita punya putra atau tidak, atau kita punya putra atau tidak, kita banyak anak atau tidak. Itu ujian, harus kita sadari. Allah uji juga dengan
zaman sekarang ini adalah banyak sekali pemikiran. Saya sebutkan di situ al-mu'taqadat wat tawajjuhat, keyakinan-keyakinan atau isme-isme, paham-paham. Kita dihadapkan pada liberalisasi, liberalisme. Kita dihadapkan pada sekulerisme. Kita dihadapkan pada banyak sekali isme-isme. Orang menganggapnya bahwa itu adalah jalan kebenaran dan paham yang benar dalam suatu hal. Padahal itu adalah ujian. Bagi seorang yang beriman, semua yang dihadapi dalam hidup ini harus ditaruh di bawah mikroskop. Yang mikroskop itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Lihat, kalau dia adalah benar, berarti lanjutkan. Kalau dia adalah salah, berhenti sampai di situ. Jadi saya katakan, itu ujian. Kita tidak boleh diam, kita tidak boleh a priori, kita tidak boleh masa bodoh. Kita harus tahu agar kita lulus menjawab soal itu. Berikutnya adalah al-i'lam. Al-i'lam itu adalah masa modern seperti sekarang ini, yaitu media. Ada media internet, ada media tawasul ijtimai, atau kata orang sosial media, dan seterusnya. Itu semua adalah ujian. Jangan sampai televisi membuat kita lalai. Jangan sampai handphone membuat kita lalai. Jangan sampai internet membuat kita tenggelam. Ikhwani wa akhwati, semua itu adalah ujian. Dan berikutnya adalah suhbah. Suhbah itu adalah pertemanan. Bisa teman di dalam pergaulan bermasyarakat, namanya tetangga. Bisa jadi di tempat kerja, rekanan, ya, atau orang-orang yang terdekat dengan kita dalam pergaulan hidup kita di mana saja. Itu adalah ujian. Ada orang yang diuji dengan teman-teman yang soleh. Ada orang yang diuji dengan teman-teman yang paleh. Kita harus lulus. Kan itu adalah ujian. Lanjut. Ada namanya wasail at-tarfih, atas kiri. Sebelah atas kiri. Saya sebut namanya wasail at-tarfih. Itu juga ujian. Ya, bagi anak muda terutama. Ya. Atau bahkan yang tua juga kalau kurang tahu bahwa dia sudah tua. Tarfih itu artinya adalah hiburan, dunia hiburan. Apa saja yang menghibur kita? Mungkin berupa tempat, yaitu taman hiburan. Mungkin berupa aplikasi, berarti aplikasi hiburan. Mungkin berupa game, mungkin berupa mainan apa saja. Mungkin berupa olahraga, mungkin berupa apa saja yang menghibur kita. Ikhwani wa akhwati, itu semua ujian. Soal dalam hidup kita, apakah kita lulus atau tidak dalam mengerjakan ujian ini. Lanjut, adalah at-takattul wat tahazzub. Ya, kalau zaman sekarang nih, ikhwani wa akhwati, kaum muslimin sedang dihadapkan pada ujian besar. Itu ujian kolektif, yaitu diadu domba. Ada yang merasa dia pinter lalu nyalah-nyalahin orang. Ada yang merasa benar lalu juga menyesatkan orang. Mengkafir-kafirkan orang. Nah, ikhwan sekalian, itu adalah ujian. Sengaja dibuat berkelompok-kelompok oleh oknum-oknum tertentu. Caranya supaya umat Islam ini lemah, umat Islam ini letoy, umat Islam ini lemah, ya, kalah dalam menghadapi berbagai macam problematika hidup di era globalisasi ini, diupayakan, diskenariokan sedemikian rupa oleh oknum tertentu sehingga mereka satu sama lain saling membenci,
satu sama lain saling curiga, satu sama lain saling memerangi, bahkan terjadi tumpah darah. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, hati-hati, ini ujian. Umat Islam dibuat cerai-berai, dibuat perang saudara, itu adalah ujian. Kita harus sadar dan kita harus lulus. Ini adalah persoalan yang umat Muhammad harus lulus. Jangan sampai gagal. Berikutnya adalah al-a'da al-kharijiyah. Musuh yang memusuhi umat Islam, tapi datangnya bukan dari dalam umat Islam. Ya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang-orang atau mereka itu memerangi kita. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Allah berfirman, dan senantiasa selalu mereka itu, orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman itu, memerangi kalian. Targetnya adalah kalian mengikuti mereka atau kalian murtad menjadi orang kafir. Teman sekalian, hati-hati. Kita berada dalam objek. Kalau kita tidak sadar, kita tidak akan waspada. Ini berita dari Allah. Dan itu adalah ujian. Lanjut. Pada zaman sekarang, kita diuji dengan wanita. Kalau wanita yang sudah halal, itu namanya istri. Kalau laki-laki yang halal namanya suami, ya, atau anak dan seterusnya. Tapi yang saya maksud di sini adalah sekarang ini kita juga harus menyadari bahwa di antara soal ujian kita itu adalah wanita. Lihat, di luar daripada tubuh kita, di luar dari rumah kita, di dalam masyarakat kita, wanita menjadi soal ujian tersendiri. Dan itu adalah kalau dibahas tentu ada bahasannya. Berikutnya adalah maksiat. Maksiat dengan berbagai jenisnya, berbagai bentuknya, yang dia adalah betul-betul menyentuh, menawan, bahkan membelenggu syahwat. Kita ingat dalam hadis, khuffati an-naru bisyahawat, bahwa neraka itu dibuat ringan, dibuat enteng, dibuat menarik dengan apa? Dengan syahwat. Jadi, ikhwani wa akhwati, waspadalah. Setiap kita itu Allah beri syahwat, dan syahwat itu menjadi soal ujian tersendiri. Jadi, kita harus lulus. Berikutnya, ikhwani wa akhwati, ujian kita bisa berupa qudrah. Qudrah itu artinya adalah kemampuan, potensi. Yaitu bahwa kita diuji dengan kemampuan kita. Mungkin kita adalah menjadi orang yang pinter, menjadi orang yang mungkin kurang pinter, menjadi orang yang jenius, mempunyai kemampuan, mempunyai skill, ya, mempunyai keahlian, mempunyai apa saja yang kita sebut biasanya adalah dengan kompetensi. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati, ingat bahwa kompetensi itu adalah ujian. Ya. Jangan sampai kita tidak sadar. Ya, Allah uji kita bisa jadi dengan kemampuan, kepintaran, dengan bisa jadi dengan kurangnya kemampuan kita dalam berpikir, itu semua ujian. Jadi saya tidak membahas spesifik, sedang menampakkan saja bahwa ujian kita itu banyak. Dan bisa jadi diuji dengan tauhid, dengan syaitan. Syaitan itu adalah ujian.
Jangan sampai lalai, jangan sampai lupa. Ada yang memusuhi manusia sampai kita tersesat, sampai kita masuk jahanam, baru selesai misi mereka dan visi mereka. Dia adalah syaitan. Kemudian yang terakhir, saya ingin sampaikan adalah bahwa kita diuji dengan apa yang disebut dengan hawa nafsu. Setiap kita Allah berikan ada namanya hawa nafsu. Ingin sesuatu, kecenderung pada sesuatu. Dan bisa jadi kecenderungan itu pengennya harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi tidak senang, tidak bahagia, tidak puas. Itu adalah hawa. Dan itu adalah manusiawi karena memang Allah beri. Yang jadi masalah setiap kita harus sadar bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Jadi tadi baru saya sebutkan judulnya ya. 17 ujian yang harus kita hadapi di alam semesta di masa kita hidup ini. Yang ingin saya sampaikan adalah ujian kita di akhir zaman. Saya ingin mengambil sesuatu hal-hal yang spesifik yang Rasulullah SAW isyaratkan kepada kita, lalu kita harus waspada dan nanti kita harus carikan bagaimana solusinya agar kita lulus, agar kita berhasil, agar kita selamat, agar kita bahagia, agar kita meraih apa yang Allah janjikan. Nah, ini yang akan saya mulai. Ya, mudah-mudahan waktu kita sedikit cukup karena saya tidak akan berpanjang lebar. Kita mulai dengan fitnah akhir zaman yang pertama. Silakan bergeser. Apa fitnah akhir zaman yang harus kita cermati pada zaman sekarang ini? Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Saya akan bermula dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berasal dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadisnya adalah sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bagi kita ahlu sunnah adalah tidak perlu bertanya lagi tentang kesahihan apabila sudah dikeluarkan oleh kedua imam ini. Nah, apa ini? Ada nggak pada masa kita sekarang ini? Saya beri judul ujian ini adalah ujian dalam bidang ilmu. Terutama ilmu syar'i. Karena ilmu ini ada dua, ikhwan sekalian. Ada ilmu kauni dan ada ilmu syar'i. Saya membidangi ilmu syar'i. Jadi saya tidak akan membahas ilmu kauni atau nanti ada yang membahas sendiri. Ilmu itu ujian. Kalau saja katakan kaum muslimin terbelakang dalam teknologi, itu ujian. Harusnya lulus, berarti harusnya mampu mengatasi. Kenapa kaum muslimin itu adalah termasuk kurang unggul dalam ilmu pengetahuan? Itu dipecahkanlah oleh para ilmuwan. Nah, kembali kepada ilmu yang syar'i tadi itu. Kita diuji oleh Allah dengan ilmu syar'i di akhir zaman ini. Dan kita harus lulus menghadapinya. Sehingga kita harus bahas, saya tidak janji hari kali ini, tetapi kita harus bahas apa kiat kita menghadapi ujian dalam ilmu syar'i di akhir zaman sehingga kita lulus. Kita kembali kepada hadis lebih dahulu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Innallaha sesungguhnya Allah la tidak yaqbidu akan mencabut
Apa yang Allah cabut? Al-ilma, ilmu. Intizaan, mencabutnya tuh begitu saja. Tidak ada, kalau bahasa kita tidak ada perencanaan, tidak ada berpikir tentang sebab akibat, tidak ada berpikir tentang dari siapa, kapan, bagaimana. Begitu saja Allah cabut. Kata Rasul tidak. Allah tidak akan cabut ilmu begitu saja. Berarti ada rahasia di situ. Kenapa Allah cabut ilmu ini? Nah, itu nanti kan kita bahas. Allah cabut ilmu itu minal ibad. Ibad itu dalam riwayat Imam Muslim minan nas. Dari manusia. Berarti ilmu itu sebetulnya Allah beri pada manusia. Seperti Allah berfirman sejak awal. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajari Adam dengan ilmu semuanya. Berarti memang manusia itu wajar kalau dia pandai, karena memang Allah ajari ilmu. Nah, tetapi ikhwan sekalian dan akhwat rahimani wa iyyakum, Allah akan cabut ilmu itu. Berarti akan kembali manusia itu tidak berilmu. Ya. Ini harus disadari oleh kita. Ilmu adalah ujian. Suatu saat Allah akan cabut. Allah akan ambil. Ilmunya ilmu Allah kok. Yang punya juga Allah kok. Manusianya juga milik Allah. Ya, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang harus kita sadari, ilmu adalah ujian dan ilmu akan Allah cabut suatu hari. Mungkin kalau kita lihat zaman sekarang, berapa banyak coba, apalagi di musim pandemi ini, para ulama, orang-orang soleh, orang-orang muslihun, pelaku perubahan, Allah cabut, Allah panggil. Apakah dengan sebab COVID-19 atau bukan? Yang jelas itu harus kita sadari. Banyak sudah orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, Allah cabut. Ya, lanjut dulu. Kata Rasulullah SAW, walakin yaqbidu al-ilma biqabdil ulama. Allah cabut ilmu itu, caranya bagaimana? Caranya adalah orang yang Allah simpan ilmu dalam dadanya, Allah cabut. Ya, bayangkan kalau misalnya medianya itu Allah cabut. Berarti sesuatu yang menempati media itu juga akan tercabut. Ya, misalnya kita naruh data di laptop atau di komputer, lalu komputer diambil. Ya sudah. Datanya dibawa oleh laptop, laptopnya dibawa, selesai. Ikhwani wa akhwati, di sini dengan sangat jelas Rasulullah SAW menggambarkan pada kita bahwa Allah akan cabut ilmu itu dengan cara para ulamanya Allah ambil, Allah panggil. Kata beliau, hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tidak sisakan seorang alim pun, bayangkan, kita bisa bayangkan itu kalau para ulama tidak seorang alim pun, menunjukkan bahwa betapa langkanya orang alim besok. Orang yang berilmu akan Allah panggili satu persatu sehingga akan menjadi minor, akan semakin sedikit dan semakin sedikit sampai bahasanya alim satu orang. Sampai Allah tidak sisakan seorang alim pun. La haula wala quwwata illa billah. Nah, berikutnya adalah kata beliau, kalau sudah tidak lagi seorang alim, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia karena butuh pemimpin, lalu pemimpinnya diangkat oleh mereka seorang yang bodoh-bodoh. Ru'us, jama dari ra'sun. Ra'sun itu adalah kepala. Ya, kepala urusan, kepala masalah. Kepala yang harusnya dari situ keluar kebijakan-kebijakan yang berupa solusi.
bahkan solusi terhadap segala masalah. Tetapi karena mereka adalah orang-orang bodoh, ya bukan solusi. Di dalam Islam itu, kalau orang bodoh mengatasi masalah, yang jadi bukan teratasi masalahnya, malah memunculkan masalah baru. Ya, jadi tolong diingat ikhwan sekalian dan akhwat, kalau yang menjadi pemimpin itu orang bodoh, maka bukan justru menjadi pemecah masalah, tetapi sumber masalah. Apa? Apa yang menjadi sebabnya? Coba lihat. Kata Rasulullah SAW, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Karena mereka pemimpin, maka mereka dihadapkan pada permasalahan. Karena mereka ulama, maka dihadapkan pada permasalahan-permasalahan istiftaat. Berbagai problema yang harus fatwa. Keluarkan fatwa, keluarkan fatwa. Tapi karena mereka bukan ulama, akhirnya apa? Mereka berfatwa, fatwanya bighairi ilmin, fatwanya tanpa ilmu. Berarti mengeluarkan kebijakannya tanpa riset, tanpa pengetahuan, pokoknya harus dikerjakan. Ini adalah keputusan, ini adalah ketetapan, jalankan. Siapa yang menghalangi, habisi. Gitu. Ikhwan sekalian dan akhwat, ini adalah simbol penampakan dari jika orang yang menjadi ru'us kepala itu orang-orang bodoh. Akibat, ikhwan sekalian, akibat fatwa dan putusan orang bodoh ini apa? Kata Rasul, fadallu wa adallu. Mereka para kepala itu sesat, wa adallu, dan menyesatkan umat dan bangsanya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani wa akhwati, ini adalah jangan dianggap sepele. Isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhir zaman, apalagi seperti kita sekarang, kita menghadapi ini kebodohan. Ikhwan sekalian, waktu kita sudah semakin sempit. Lanjut dulu kepada slide berikutnya. Saya ingin sampaikan ya, kepada kita perkataan, sebagian saja. Ya. Ini adalah berasal dari apa yang saya nukil dari kitab Al-Musannaf, karya Al-Imam Abdul Razak As-San'ani, yang tentu beliau ini adalah wafat pada tahun 211. Kata beliau, beliau menukil satu perkataan sebelumnya bernama Shaddad bin dari Shaddad, dan Shaddadnya adalah menukil dari Abdullah bin Mas'ud. Katanya, la yuntaza'anna hadzal Qur'anu min baini adhurikum. Allah akan cabut Al-Qur'an ini dari punggung-punggung kalian, maksudnya dari tengah-tengah kalian. Bayangkan, kalau Quran yang sekarang kita baca ini, besok Allah cabut, berarti kan tidak ada Al-Quran. Kata Shaddad, qala qultu ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, kaifa yuntaza'u wa qad asbatnahu fi sudurina wa asbatnahu fi masahifina. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimana dicabut? Kan kita sudah hafal dalam dada kita. Kan kita sudah simpan dalam mushaf kita. Dalam Al-Quran seperti yang kita sekarang di mana kita dapati. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, yusra alaihi fi lailatin fala yabqa fi qalbi abdin minhu wala mushafin minhu syai'un. Kata Abdullah bin Mas'ud, akan Allah adakan suatu malam di mana dia akan mencabut, Allah akan mencabut Al-Quran itu dari hati setiap manusia yang di dalamnya ada Al-Quran. Allah akan cabut dari setiap mushaf yang di dalamnya tercatat firman Allah.
Kawan sekalian, ini adalah merupakan suatu hal yang mengerikan sebetulnya. Bisa dibayangkan oleh kita ya, kalau Quran sekarang saja masih ada di tengah-tengah kita. Ada orang yang membenci, ada orang yang memalsu Al-Quran, ada orang yang memerangi Al-Quran, ada orang yang mengolok-olok Al-Quran, ada orang yang membaca Al-Quran tapi tidak benar bacaannya, ada orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya, dan sebagainya dengan segala berbagai problemanya. Quran masih ada. Bagaimana kalau Quran itu sudah tidak ada? Teman sekalian, manusia butuh petunjuk, sementara pedomannya, petunjuknya sudah tidak ada lagi. Seperti apa bahwa manusia itu akan mengalami suasana pada saat itu? Nah, ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum, ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan, harus kita sadari bersama, dan karena itu maka kita harusnya betul-betul menyadari bahwa ilmu adalah merupakan fitnah di akhir zaman seperti sekarang ini, dan karena itu maka kita harus antisipasi. Apa kiatnya? Nah, ini belum saya bahas. Saya hanya baru mengisyaratkan fitnah di akhir zaman itu, hai ikhwan dan akhwat, adalah masalah ilmu. Nah, apa yang terjadi masalah ini? Karena dengan Rasul mengisyaratkan itu. Ternyata, kawan sekalian, masalah yang muncul dari masalah ilmu ini adalah ada beberapa hal. Pertama tadi, bahwa ilmu semakin hari semakin mengurang, semakin berkurang jumlahnya. Orang yang menyimpannya. Berarti kalau kita katakan secara kuantitas, ilmu akan berkurang. Karena orang yang menyimpan itu adalah sudah Allah panggili. Dan berarti media ilmu berupa media simpanan itu, ya, big data misalnya, sekarang kita mendapatkan Al-Quran atau Al-Hadis dari internet segala macam itu tidak termasuk ulama. Jadi walaupun Google itu adalah menyimpan data ilmu sekian banyak, tidak disebut ulama, tidak disebut syekh. Rasul menyebutnya orang yang ada di dalam dadanya, manusia. Itu disebut dengan alim. Itu. Alladzina utul ilma, manusia, bukan alat. Ya. Jadi yang pertama, orang yang menyimpan dalam dada itu ilmu, Allah cabut. Kedua adalah bisa jadi berupa yang kedua. Ada ulama. Mereka misalnya levelnya ulama. Tetapi ulama itu tidak nampak keulamaannya. Tidak memerankan kealimannya. Tidak robbani. Bahkan na'udzubillah min dzalik, kalau ulama itu menyandang julukan namanya ulama su. Ulama yang buruk. Karena dia lebih cenderung kepada kebatilan, kepada kekeliruan, kepada kemaksiatan, kepada sesuatu yang menyalahi dari maslahat yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan oleh Sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau, ya ikhwan sekalian, ilmu itu adalah bisa jadi karena dia tidak bersanad. Ada satu ucapan ya dari namanya adalah Abu Umar, dan ini adalah diriwayatkan ya oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau namanya Jami'u al-Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan begini, kata beliau, min barakatil ilmi wa adabihi al-insafu fihi wa man lam yunsif lam yafham wa lam yatafaham. Kata beliau, keberkahan ilmu itu, akhlak dan adab ilmu itu al-insaf. Al-insaf itu adalah sandarkan ilmu kepada sumbernya. Antum kalau dapat ilmu, ilmunya dari mana?
Sebut. Ya, dari buku Riyadhus Shalihin misalnya, dari ustadz siapa, dari kitab apa, begitu, sebutkan. Jangan seolah-olah kitab itu, ilmu itu dari dompet kita sendiri. Karena ilmu itu dalam Islam adalah riwayat, bukan hasil karangan. Beda dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu syar'i itu wahyu, kalau wahyu itu berarti bersanad. Harus jelas. Ilmu yang antum sampaikan itu dari mana asalnya. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, apa yang tadi saya sampaikan itu, ini diantara fitnah di akhir zaman. Bahwa ilmu dia menyampaikan sesuatu, segala sesuatu, dia lupa. Itu ilmu siapa? Ilmu antum atau ilmu yang berasal dari sebelum antum? Kalau berasal dari sebelum antum sampaikan. Ilmu itu berasal dari fulan, dari fulan, dari fulan. Dan itu dibahas dalam keilmuan, tetapi saya lanjutkan. Misalnya, Al-Imam Al-Auza'i. Kata beliau, "Idza aradallahu azza wa jalla an yahrima 'abdahu barakatal ilmi, alqa 'ala lisanihil aghalit." Kata beliau, Al-Imam Al-Auza'i, jika Allah menghendaki seseorang untuk terhalang dari keberkahan ilmu, maka Allah akan berikan kepada mulutnya salah. Jadi kalau bicara salah, kalau berfatwa salah, namanya dia salah karena bukan berasal dari dirinya. Ya. Ikhwan sekalian, ini yang harus kita galakan. Ayo segera belajar sebelum ilmu diangkat. Antum jelaskan siapa gurunya. Pilih ustadz, pilih guru yang mereka adalah patut untuk menjadi guru. Dan seterusnya. Nanti dibahas lagi siapa yang berhak menjadi guru dan seterusnya. Tetapi, ikhwani wa akhwati, ini adalah permasalahan di akhir zaman. Masalah berguru, masalah belajar, dan masalah ilmu. Kata para ulama, kalau ilmu itu sudah diambil dari ra'yu, dari pendapat, dari hasil fikir, dari semata-mata filsafat, ya, dari ahlul bid'ah. Ilmu diambil dari orang yang tidak mencintai Rasul. Diambil dari orang yang mengada-ada seolah-olah Rasul tidak menyampaikan. Diambil dari orang-orang yang mengada-ada sesuatu yang baru, mengatasnamakan Islam, padahal yang punya Islam Allah, Rasulullah, yang berhak menjelaskan, menjabarkan Islam adalah Allah dan Rasulullah, dan dia mengatasnamakan ini loh Islam, seolah-olah Rasul mengajarkannya. Berikutnya juga adalah orang yang mereka tidak mempunyai ilmu yang jelas, silsilahnya, gurunya siapa, gurunya siapa. Ingat, Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya itu adalah menggambar kepada kita. Sanad. Kata beliau, saya ambil ini ilmu dari guru saya. Gurunya ngambil dari gurunya dari sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dalam berilmu, dalam menggali ilmu, itu dari mana? Ini berbicara ilmu syar'i ya, bukan berbicara ilmu sains. Nah, karena itu ada satu perkataan, ya bahkan katanya adalah hadis, tetapi saya belum periksa. Tetapi kata beliau gini, inna min asratis sa'ah salasan. Di antara ciri akan tibanya hari kiamat adalah 3. Yang pertama adalah kata beliau ihdahun anjul tamasa al ilmu indal asaghir. Jika ilmu itu diambil dari orang-orang kecil. Nah, maksudnya apa orang kecil ini? Teman sekalian amati, kalau ilmu sudah diambil dari orang-orang kecil, ya, as-saghir, asghar itu adalah saghir, kemudian lebih kecil adalah asghar, orang-orang yang lebih asghar adalah disebut as-saghir. Katanya begini,
Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa al-asghar itu alladzina yaquluna bi ra'yihim, orang-orang yang mengatakan tentang Islam ini dengan pendapat mereka, dengan ra'yu mereka. Mungkin karena menganggap bahwa mereka itu siapa, lalu dia keluarkan Islam itu menurut pikirannya, menurut logikanya, menurut filsafatnya. Dan itu berarti kalau orang berbicara Islam berasal dari logika, berarti itu ciri hari kiamat sudah dekat. Berikutnya adalah mengambil ilmu, kata beliau, adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu adalah ahlul bid'ah. Kemudian yang berikutnya adalah Abu Ubaid mengatakan, kata beliau, an yu'khadzal ilmu amman kana ba'da ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu diambil bukan dari sahabat Nabi. Saya ulangi, ilmu diambil bukan dari sahabat Nabi. Jadi kalau kita ingat dengan perkataan Al-Imam Al-Auza'i, al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fama lam yakun kadzalika falaysa bi'ilmin. Ilmu itu jika diambil dari sahabat Nabi, kalau bukan berasal dari sahabat Nabi, maka bukan ilmu. Jadi ini, ikhwan sekalian, perhatikan. Ilmu Islam itu, ilmu syar'i itu harus jelas dari mana kita mengambil. Jangan sampai mengambil dari suhuf. Ya, ada perkataan. Ya, ini adalah saya ambil dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau menulis kitab namanya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Beliau menukil satu perkataan yang berasal dari orang yang bernama Thawr bin Yazid. Kata beliau begini, la yuftin nasa sahafiyun wala yuqri'uhum mushafiyun. Orang yang sahafi tidak boleh berfatwa. Apa sahafi itu? Kalau bahasa kita, sahafi itu jurnalis. Orang yang dia adalah wartawan, lalu kemudian dia adalah memberitakan. Nah, itu mengambil ilmu syar'i dari mereka. Kata beliau, jangan mengambil ilmu dari sahafi. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira cukup, waktu kita sudah lewat ternyata, dan saya baru sampaikan bahwa fitnah di akhir zaman adalah dalam masalah keilmuan. Ada ilmunya Allah cabut, para ulamanya Allah panggil, ada yang sekarang ada tetapi mereka kurang barokah ilmunya, atau ada berilmu tapi diam saja kurang berperan, atau bahkan orang-orang yang ahli logika, ahli filsafat, atau bahkan mereka adalah orang yang hanya mengambil ilmu dari internet, hanya mengambil ilmu dari suhuf tadi. Semua itu adalah bermasalah. Nah, apa yang harus kita atasi menghadapi fitnah masalah dalam bidang ilmu ini? Saya belum sampaikan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan di waktu yang lain. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikhwani wa akhwati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.